Perkenalkan, nama saya Quinella Mutiara Cantika dari S1 Reguler Kesehatan Masyarakat 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya terkait berkenalan dengan aktor kesehatan masyarakat pada kesempatan yang diberikan oleh mata kuliah Manajemen dan Kebijakan Kesehatan. Namun, sebelum itu, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa itu kesehatan masyarakat. Menurut Winslow, pada tahun 1920, kesehatan masyarakat adalah ilmu atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang umur, dan meningkatkan efisiensi hidup masyarakat melalui upaya kelompok-kelompok masyarakat yang terkoordinasi untuk perbaikan kesehatan lingkungan, mencegah dan memberantas penyakit menular, melakukan pendidikan kesehatan untuk masyarakat maupun perorangan, serta pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini, serta pengobatan. Selanjutnya, prinsip dari kesehatan masyarakat itu sendiri adalah untuk menjamin setiap individu di dalam masyarakat menjalani kehidupan yang memadai untuk memelihara kesehatan, serta mengelola setiap manfaat yang memungkinkan setiap warga negara memenuhi hak hidupnya untuk dapat berumur panjang dan memperoleh sehat. Faktor kesehatan masyarakat sendiri terdiri dari lingkup yang paling kecil hingga lingkup yang paling luas, yaitu dari individu atau diri sendiri, dari keluarga atau orang tua, kader kesehatan, puskesmas, dinas kesehatan, hingga kementerian kesehatan. Wawancara pertama yang saya lakukan adalah dengan ibu saya mengenai proses kehamilan, kelahiran, serta usia saya saat balita. Ibu saya bercerita bahwasanya proses persalinan dibantu oleh bidan. Ibu saya juga selalu memeriksakan kondisi kesehatan anak pada bulan, serta rutin melaksanakan imunisasi. Namun, sayangnya saya tidak diberikan ASI eksklusif sendiri karena ibu saya tidak dapat memberikannya. Dan hingga umur 3 tahun, saya cenderung diberikan susu dibandingkan makanan. Wawancara kedua yang dilakukan yaitu dengan kader kesehatan Desa Sukasari, Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Ami. Ibu Ami bercerita bahwasanya ketika pandemi, pelaksanaan posyandu ini sangat terdampak, sehingga tidak dapat melaksanakan penyuluhan secara rutin lagi. Lalu, Ibu Ami juga bercerita bahwasanya pelatihan kader ini hanya difokuskan pada pendataan online, dan perlu adanya peran proaktif dari masyarakat untuk mencapai kesehatannya. Dan Ibu Ami merupakan kader yang menjadi sukarelawan agar dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Wawancara yang ketiga dilakukan dengan Pak Ari sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Setelah berwawancara dengan Pak Ari, saya menjadi tahu bahwa Puskesmas Cibungbulang pelayanannya sudah terstandarisasi mutu pelayanan kesehatan, serta pelayanan yang ditingkatkan itu juga sangat baik dari segi manajemen maupun SDM, dan Pak Ari sendiri sudah berkontribusi untuk Puskesmas Cibungbulang selama 10 tahun. Kita bisa maksudnya kita bisa tahu gitulah ya permasalahan yang terjadi itu sebetulnya seperti apa. Sedihnya tuh atau dukanya dan tadi ya sulit untuk jadi koordinasi itu masih belum berjalan dengan baik. Jadi kita tuh masih terus ingin merangkai ya, terus ingin menjalin berbagai sektor untuk sama-sama mengatasi masalah kesehatan gitu ya. Ya itu sedihnya kalau kita tahu bahwa angka kematian ibu kita itu tinggi, bahkan dalam setahun kalau diangkakan ada 14.000 kematian ibu. 14.000 tuh kalau pakai pesawat Boeing ada berapa tuh? Ada berapa pesawat? Berapa ya? 70? Berapa? Banyak banget lah pokoknya ya. Kalau isinya satu Boeing 450 gitu ya. Dan kita tuh kalau ada pesawat jatuh heboh ya. Kalau ada pesawat jatuh berita menyebar gitu ya. Semua televisi, semua media sosial, semua media membahas. Tapi
dari 14.000 itu berarti kalau itu 700 pesawat Boeing jatuh, ibu hamil tuh nggak ada itu yang apa kayak gimana gitu. Tetap aja angkanya seperti itu gitu. Jadi nah ini yang PR-nya tuh kalau kata saya berat sih PR-nya ya untuk menurunkan angka kematian ibu ini. Jadi ya kita harus sama-sama menyadarkan semua pihak bahwa kesehatan itu bukan hanya masalah kesehatan gitu ya. Kalau jadi masalah kesehatan itu bukan cuma miliknya dinas kesehatan, tapi juga harus ditangani juga oleh pihak-pihak lain dan kita harus selalu menjalin kerjasama dengan pihak lain. Nah ini yang sedang terus-menerus diupayakan. Ini suka dukanya itu sih. Jadi sulitnya banyak sih sebetulnya pihak lain yang ikut membantu ya, kayak swasta, perusahaan-perusahaan ikut membantu juga, misalnya untuk Danone gitu ya, mereka membantu dalam meningkatkan kapasitas petugasnya di dalam penanganan stunting, tapi mungkin belum maksimal gitu. Jadi kita memang masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Itu sih suka dukanya. Kalau kata saya koordinasi yang agak susah gitu, agak susah. Jadi mudah. Tahu nggak Bu, langkah dalam mengambil kebijakan itu di Kemenkes itu seperti apa? Iya, jadi pada saat kita menyusun suatu kebijakan, ini contohnya tadi ya, yang sampai kita udah merubah 5 kali revisi pedoman, kemudian ini mau yang ke-6. Tentunya itu tidak bisa kita nih, saya dan tim saya dan atasan-atasan saya, pimpinan-pimpinan saya itu hanya mengerjakannya sendiri. Kita kan di balik meja nih, kita nggak tahu sebenarnya situasinya tuh seperti apa di daerah. Gitu. Nah, maka dalam penyusunan ini kita mengambil mungkin pada saat draft awal gitu, memang kita mengambil dari WHO. Ya, ini kita ngomong COVID ya, kita ngomong COVID dulu. Kita mengambil dari WHO yang memang menjadi acuan, karena namanya juga World Health Organization, ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Maka kita mengacu ke sana, gitu. Kita tidak mengacu ke salah satu negara. Mungkin kalau pengalaman dari suatu negara bisa kita ambil, kita jadikan di kebijakan. Tapi untuk acuan kita itu memang ke WHO. Jadi kita mengambil kebijakan-kebijakan atau rekomendasi dari WHO, kita susun. Nah, kemudian pada saat pembahasan itu kita melibatkan pertama lintas program dulu di kementerian, ya, karena itu yang nyusun juga bukan memang yang mengkoordinir penyusunannya itu di bagian saya di infeksi emerging itu, tapi isinya itu kita melibatkan semuanya gitu. Kalau misalnya kita bicara, nanti coba adik-adik buka ya KMK 413 itu yang tentang pedoman COVID itu kan ada beberapa babnya. Kalau kita bicara tentang surveillance itu memang di kami pun juga dengan sudut yang lain, tuh sudut surveillance juga kita bicara, dengan yang karantina kesehatan juga kita bicara. Kemudian kalau di situ ada bab yang di situ juga ada bab tentang laboratorium, itu kita bicaranya ya, minta masukannya itu dengan Badan Litbang di Kemenkes, juga dengan organisasi profesi itu dari PDS ini Patlin, dokter ahli patologi klinik. Kemudian di situ ada juga bab tentang manajemen klinik. Nah, ini rame. Manajemen klinik ini kita dengan lintas programnya ada dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan dan juga Dirjen Kesehatan Masyarakat ya, Yankes dan Kesmas. Kemudian organisasi profesi. Organisasi profesinya banyak nih, OP-nya nih. Dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, spesialis anak, spesialis bedah, THT. Pokoknya semua itu kita minta masukan anestesi karena mereka berkepentingan gitu. Kemudian ada lagi di situ bab tentang komunikasi risiko, itu kita dengan ada tempat kita biro komunikasi dan juga direktorat promosi kesehatan juga kita minta. Jadi intinya itu adalah kita mendapatkan masukan dari semua program di Kemenkes dan juga dari organisasi profesi. Nggak cukup sampai itu, kita juga mengundang dari Dinkes.
ya, Dinkes, bahkan puskesmas kalau nggak salah, tapi waktu itu Jakarta. Memang sih waktu itu Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan para aktor masyarakat, saya menjadi lebih mengenal para aktor masyarakat. Saya juga jadi mengetahui aplikasi kebijakan kesehatan serta prinsip-prinsip administrasi atau manajemen di bidang kesehatan. Saya juga jadi mengetahui terkait kebijakan kesehatan nasional yang saat ini ada di Indonesia. Hal ini sungguh sangat penting, dan tentunya perlu ada juga penguatan peran elemen masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dan saya dapatkan dari mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.